Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan kathiran tayyiban barakan fih, kama yuhibbu Rabbuna wa yardah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa nusalli wa nusallim ala hadzal nabiyil karim Muhammadin sallallahu alaihi wasallam al-mab'uts rahmatan lil alamin la nabiyya ba'da. Alhamdulillah, ikhwatal Islam rahimani wa rahimakumullah. Patut kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada pagi hari ini kita diberikan kesempatan serta nikmat Islam wal iman, sehingga di hari yang ke-25 di bulan Ramadan ini kita masih konsisten istiqomah menjalankan rangkaian ibadah yang ada di bulan Ramadan ini. Insyaallah pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang Ramadan atau tarbiyah Ramadan dalam berittiba kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahwa Ramadan ini begitu banyak pelajaran ibrah, sehingga Ramadan itu menjadi bulan yang memang seorang muslim ditempa, digodok, ya, ditarbiyah di bulan Ramadan ini dengan kedisiplinan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, antusias, semangat untuk kemudian mengejar maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita melakukan ibadah tentunya, maka ada dorongan, ada semangat. Itu lahir karena kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala akan menepati janjinya bagi orang yang berpuasa, bagi orang yang qiyamul lail. Dan ini sudah sering disampaikan bahwa man sama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Man qama Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Nah, di siang hari ya kita menahan ya haus, lapar. Karena itu dorongan iman. Di malam harinya pun demikian. Kita tidak tinggalkan misalnya salat tarawih berjamaah di masjid karena ada dorongan keimanan, mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, di bulan Ramadan ini yang kemudian akan melahirkan kebiasaan-kebiasaan yang memang itu adalah ibadah-ibadah yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Kita tidak melakukan satu ibadah tentu bukan karena ya keinginan atau inovasi kita sendiri. Semua itu sudah ya dilandasi dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, misalnya saya akan berpuasa agar banyak pahalanya. Ya mungkin saya sehari 2-3 hari baru berbuka. Ya, dilanjutkan malamnya enggak berbuka, kemudian lanjutkan malamnya puasa lagi. Biar karena mengharap pahala banyak. Ya, tentu ini tidak sesuai dengan tuntunan Rasulullah SAW. Ya, atau bahkan enggak usah sahur lah, ngantuk, kemudian ya enggak ada gairah untuk makan di tengah malam. Ya,
sahur. Tidak demikian, karena memang sahur itu adalah tuntunan Rasulullah SAW, dianjurkan dan kemudian disunahkan. Itulah kemudian Nabi mengatakan bahwa inna fis sahuri barakah, karena di sahur itu ada berkah, meskipun seteguk air, ya, itu ada berkahnya. Semua ini karena, ya, dibungkus dengan sunnah Rasulullah SAW, tuntunan Rasulullah SAW. Nah, ketika kita mengikuti tuntunan Rasulullah SAW, maka tentu kita termasuk orang yang mengkedepankan sunnah tuntunan Rasulullah SAW. Kita mengikuti Rasulullah SAW. Kita sebagai pecinta Rasulullah SAW. Karena kita cinta dengan Rasulullah, maka semua apa yang dicontohkan Nabi, apa yang diberikan oleh Rasulullah SAW, maka kita ikuti. Nah, pertanyaannya, apakah benar, ya, kita ini sebagai pengikut Rasulullah, atau bahkan itu hanya ucapan belaka, ya, sementara tuntunan Nabi, ya, perintah Nabi, ya, sunnah Rasulullah SAW tidak dijalankan atau tidak diikuti, lebih mengkedepankan hawa nafsu, pemikiran, atau bahkan pendapat-pendapat, ya, manusia yang lain daripada Rasulullah SAW, ya, mengikuti nenek moyang atau tradisi-tradisi yang berlaku di masyarakat, ya. Sehingga kita harus pahami seperti apa baru kita dikatakan, ya, muttabi'ur rasul, kita ini pengikut Rasulullah SAW. Sehingga itulah kalimat syahadatain, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Bagaimana mengaplikasikan, bagaimana, ya, memahami wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Karena ini harus difahami oleh kaum muslimin, ya, sehingga tidak salah jalan, tidak salah kaprah memahami sunnah Rasulullah SAW atau ittiba'ur rasul. Ya, ini barangkali perlu kita, ya, membuka lembaran sejarah bagaimana para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in, yang mereka memang ini adalah betul-betul mengikuti apa yang diajarkan Rasulullah SAW. Tidak ada seorang pun di antara mereka yang ngeyel, yang membantah, ya, atau menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Mereka prinsipnya adalah sami'na wa ta'na, apapun yang disampaikan oleh Rasulullah kami dengar dan kami taati, bukan sami'na wa asaina, ya, sami'na wa ngiyelna, kan bukan begitu, tapi sami'na wa ta'na, kami dengar dan kami taati. Oleh karena itu Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi rahimahullahu ta'ala menjelaskan di kitab tauhidnya, dan bahkan banyak ulama, ya, membuat kitab khusus menjelaskan, ya, sunnah Rasulullah SAW, bagaimana pengertian sunnah, bagaimana memahami sunnah, sehingga kita mengikuti, benar-benar mengikuti sunnah Rasulullah SAW sesuai pemahaman para sahabat, sesuai apa yang dilakukan oleh para sahabat. Karena para sahabat inilah yang kemudian menjadi pilihan Allah Subhanahu wa taala mendampingi Rasulullah. Ya, kuntum khaira ummah ukhrijat lin-nasi ta'muruna bil ma'ruf. Allah memberi cap mereka, kalian adalah umat yang terbaik. Ya. Kemudian Rasulullah mengatakan khairun nasi qarni tsummal ladzina yalunahum tsummal ladzina yalunahum. Ya, Rasul pun, ya, Rasulullah pun memberikan apa? Memberikan jaminan bahwa kalianlah umat yang terbaik. Atau di masa kami, kata Rasulullah SAW, khairun nasi qarni, di masa kami, kata Rasulullah SAW, yaitu para masa sahabat.
Tsummal ladzina yalunahum, kemudian orang yang datang berikutnya, yaitu tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Bahkan Allah Subhanahu wa taala di surah At-Taubah ayat 100 menjamin bahwa mereka lah orang-orang yang selamat dunia dan akhirat. Ya. Was-sabiqunal awwalun minal muhajirin wal ansar. Dan orang-orang yang pertama kali masuk Islam dari kalangan para sahabat, yaitu muhajirin, ya, wal ansar dan kaum ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti mereka. Siapa ini orang-orang yang mengikuti mereka? Adalah orang-orang yang datang setelah masa sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Kita lah di masa-masa ini, ya. Walladzina tabauhum bi ihsan, mengikuti dengan baik, mengikuti dengan cara yang benar. Radhiyallahu anhum wa radu anhum, ya. Mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala dan Allah pun ridho kepada mereka. Makanya sahabat kan disebut radhiyallahu anhu karena memang, ya, mereka ridho kepada Allah Subhanahu wa taala, menerima syariat, menerima ajaran Rasulullah SAW. Ya, wa adalahum jannat, mereka disiapkan, ini jaminan dari Allah Subhanahu wa taala, disiapkan surga. Jadi masih terbuka, ya, peluang itu terbuka bagi kita kalau kita ingin mengikuti jejak para sahabat dari kalangan muhajirin dan kaum ansar, ya, sesuai dengan sunnah Rasulullah SAW, pemahaman para sahabat. Nah, ini apa yang disebutkan, apa yang dijelaskan oleh Al-Imam At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Yang pertama, bahwa seseorang baru bisa dikatakan dia muttabi, dia ittiba'ur rasul. Ada 4 hal, ya, baru dikatakan dia adalah pengikut Rasulullah SAW, ya. Karena Nabi katakan bahwa siapa yang beriman, ya, atau tidak dikatakan beriman, la yu'minu ahadukum, ya, hatta akuna ahabba ilahi min waladihi wa walidihi wan nasi ajmain. Ya, tidak dikatakan dia beriman. Jadi syarat keimanan itu ya harus mengikuti Rasulullah SAW. Ya, la yu'minu ahadukum hatta akuna, sampai aku dijadikan lebih dia cintai aku daripada anak, orang tuanya, ya, wan nasi ajmain, seluruh manusia. Jadi kita lebih mendahulukan Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Hatta kepada anak kita, keluarga kita, orang tua kita, bahkan seluruh manusia yang ada di bumi ini. Maka yang kita nomor satukan adalah Rasulullah SAW. Jadi ketika ada sunnah Rasulullah SAW, ada perintah Rasulullah SAW, ada tuntunan Rasulullah SAW, itulah yang kita dahulukan daripada, ya, daripada yang lainnya, daripada perintah yang lainnya, daripada, ya, sunnah-sunnah atau tuntunan-tuntunan, ya, undang-undang apalah namanya, maka kita dahulukan, ya, syariat sunnah Rasulullah SAW. Hatta akuna, kita lebih mencintai Rasulullah SAW daripada yang lainnya. Nah, oleh karena itu yang pertama baru bisa dikatakan dia mencintai Rasulullah, dia mengikuti Rasulullah SAW. Yang pertama adalah ta'atuhu fima amar, ya, mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW. Ya, ya, karena banyak orang yang mengaku mengikuti Nabi, bahkan berkuar-kuar bahwa kamilah yang mencintai Rasulullah SAW, kami pencinta Rasulullah SAW, kamilah yang, ya, yang lebih, ya, cinta kepada Rasulullah SAW. Tapi ternyata tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak mengikuti Rasulullah SAW, tidak mengikuti sunnah-sunnah Rasulullah SAW. Ya, karena itu dikatakan ta'atuhu fima amar, apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW maka dia taat. Ketaatannya itulah kemudian baru bisa dikatakan, ya, muttabi'ur rasul. Apa yang diperintahkan Rasulullah SAW? Begitu banyak perintah sunnah Nabi Rasulullah SAW, begitu banyak sunnah-sunnah Rasulullah SAW, ya,
yang kadang-kadang kita nggak sanggup melakukan ini, sudah melakukan hal-hal yang baru yang tidak ada tuntunannya, padahal Rasulullah SAW begitu banyak ya sunnahnya yang belum kita terapkan, belum kita amalkan, lantas kita kemudian berinovasi sendiri. Makanya ketaatuh fi ma'amar. Ya, contoh sederhana misalnya, ya, contoh sederhana, ya salat berjamaah di masjid. Salat berjamaah di masjid. Inilah syiar besar, inilah tuntunan Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Salat berjamaah di masjid. Ya, bagaimana urgensi salat berjamaah ini? Ini sangat, ya, sangat penting, ya, dan ini merupakan syiar terbesar untuk kemudian memakmurkan masjid, ya, karena dikatakan bahwa salat berjamaah ini, ya, adalah merupakan perintah yang memang disebutkan juga dalam Al-Quran, bahwa apa? Farka'u ma'ar raki'in. Karena ada orang yang mengatakan bahwa di rumah juga bisa salat berjamaah, ada istri, ada anak yang bisa kita, ya, jadikan sebuah jamaah, ya, suami yang kemudian jadi imam, anak dan istri menjadi makmum, ya. Tidak demikian, tapi salat berjamaah itu tempatnya di masjid, ya. Nah, oleh karena itu salat jamaah ini tidak boleh diremehkan. Bahkan ada ancaman, ya. Rasulullah mengatakan bahwa la yazalur rajul, ya, ayyata'akhkhara fi salatil jamaah. Riwayat yang lain fi salatil jum'ah. Ya. Senantiasa orang itu selalu telat salat jamaah atau salat Jumat, ya, an yuakhirallahu yaumal qiyamati fil jannah. Allah akan akhirkan dia masuk surga, ya, kalau memang dia ditakdirkan masuk surga. Jadi ini orang kalau selalu telat, ya, udah masbuk terus, jadi langganan masbuk, ya, atau bahkan orang sudah salam, imam sudah salam, ya, baru datang. Ini orang yang salat jamaah, ya, itu pun diakhirkan masuk surga. Bagaimana orang yang senang salat di rumah? Bagaimana orang yang nggak pernah ke masjid? Ya, sementara yang salat jamaah saja di masjid diancam bahwa dia akan diakhirkan masuk surga kalau memang dia masuk surga. Maka bagaimana dengan orang yang senang gemar di masjid, di rumah? Ya, nah, ini menjadi penting bahwa ternyata salat jamaah juga itu menentukan nasib kita nanti di akhirat. Ya. Nah, makanya Ramadan ini mentarbiah kita. Mentarbiah kita bagaimana semangat kaum muslimin untuk, ya, melakukan salat jamaah atau melaksanakan salat jamaah di masjid. Begitu antusiasnya kita, Masya Allah. Ini tarbiyah agar kita senantiasa, ya, membiasakan salat jamaah di masjid. Nah, ini salah satu perintah Rasulullah SAW, sunnah Rasulullah SAW. Bahkan Nabi mengatakan bahwa seandainya ada yang bisa menggantikan saya imam, maka saya akan jalan di kompleks ini, di kampung ini, ya, saya akan keliling di kampung ini mencari orang yang tidak salat di masjid, dan saya akan bakar rumahnya. Ya, coba kalau Nabi hidup sekarang, berapa banyak kebakaran di mana-mana. Maka kebakaran terjadi di mana-mana. Ya, melihat laki-laki yang salat di rumah, Nabi mengancam, maka saya akan bakar rumahnya. Lihatlah bagaimana salah seorang sahabat, ya, Ummu Maktum, ya, orang yang sudah buta, sudah tua renta, tempat tinggalnya jauh dari masjid. Maka datang kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, ya, apakah bisa saya minta keringanan, rukhsah, ya, kalau boleh nggak saya nggak datang salat jamaah di masjid karena alasan tadi, ya, pertama sudah tua
kemudian rumahnya jauh dari tempat jauh dari masjid, ya, tidak ada yang nuntun, tidak ada yang menuntun, ya. Maka secara manusia barangkali bahwa ya nggak apa-apa, itu keringanan. Tapi begitu dia membalik meninggalkan Nabi, maka Rasulullah SAW mengatakan, ta'al, kemari, hal sami'tan nida, apakah engkau dengar azan dikumandangkan, ya? Maka beliau mengatakan bahwa na'am sami'tu nida, saya dengar ya Rasulullah. Kalau begitu nggak ada keringanan. Kalau begitu tidak ada keringanan, nggak ada rusak. Selama kamu dengar azan, maka kamu wajib datang ke masjid. Ini sudah tua, ya. Kemudian rumahnya jauh dari masjid, tapi itu pun Nabi katakan selama kamu dengar azan datang ke masjid. Ya. Kurang apa lagi dalilnya, kurang apa lagi argumentasi untuk kemudian kita tidak datang ke masjid. Begitu tegasnya Rasulullah SAW dalam hal ini. Oleh karena itu memang, ya, kalau tidak difahami oleh kaum muslimin ini tentang bagaimana urgensi salat jamaah, penting salat jamaah, maka selama itu dianggap remeh, dianggap sederhana, ya nggak masalah. Di rumah juga dengan alasan bahwa di rumah juga bisa berjamaah. Kan banyak begitu beranggapan, nggak apa-apalah, di rumah kan juga bisa berjamaah. Ya, kita kumpulkan anak istri, kemudian kita yang imami, nggak begitu. Ya, makanya ya kita jangan menjadi muslimah, tapi jadilah muslim, ya. Yang muslimah itu ya salatnya di rumah. Kalau muslim ya di masjid. Jangan kebalik. Ini salah satu ta'atufi ma'amar. Belum lagi yang lainnya bagaimana sunnah Rasulullah SAW, bagaimana perintah Rasulullah SAW untuk kemudian kita taati. Begitu banyak. Ya. Kemudian di antara poin untuk kemudian kita disebut muttabi'ur rasul, betul-betul berittiba sebagai konsekuensi daripada syahadatain tadi, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh, yaitu al-ijtinabu manaha anhu wa zajar, meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW dan apa yang dibenci oleh Rasulullah SAW. Jadi poin kedua ini, larangan, ya. Kalau memang kita betul-betul mengaku mengikuti sunnah Rasulullah SAW, pengikut Rasulullah SAW, maka tinggalkan apa yang dibenci Rasulullah, apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Begitu banyak larangan Rasulullah SAW, ya, kesyirikan, ya, dan juga ini larangan Allah Subhanahu Wa Taala, ya, kesyirikan, makan harta riba, ya, bahkan ada 7 poin, 7 kelompok, ya, yang harus dijauhi. Ijtanibu ashabul mubiqat, jauhi 4 perkara yang bisa membinasakan, yang bisa menghancurkan kalian. Yaitu apa? Asyirku billah, yang pertama, syirik kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, inilah larangan yang paling keras. Artinya jangan sampai melakukan satu kesyirikan, karena kesyirikan ini adalah suatu perbuatan, ya, yang besarnya berlipat, yang dosanya berlipat-lipat. Zulmun azim. Inna syirka la zulmun azim. Karena kesyirikan itu adalah dosa di atas dosa dan kezaliman di atas kezaliman. Ya. Nah, ini pesan Luqman al-Hakim kepada anaknya, ya, bahwa jangan melakukan kesyirikan karena itu adalah kezaliman di atas kezaliman. Kesyirikan di mana-mana. Ya. Nah, ini yang selama kesyirikan, ya, masih bertebaran di mana-mana, bahkan tumbuh seperti jamur di musim penghujan, maka inilah yang mengundang kebinasaan, kehinaan, kehancuran. Ya, betapa banyak kaum-kaum terdahulu yang dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala karena perbuatan ini. Perbuatan syirik, mensyirikatkan Allah Subhanahu wa taala. Dan di zaman kita ini begitu banyak kesyirikan yang terselubung. Kelihatannya tidak syirik, tapi itu adalah kesyirikan. Ya. Ya, contoh misalnya perdukunan yang kelihatannya bukan dukun.
ya, udah pakai sorban, kelihatan ya ustadz, tapi ternyata di balik itu adalah ya dukun sakti, ya, menjelang pilkada, menjelang pilgub lah apa, orang-orang berbondong-bondong ya bertanya kepada paranormal, ya, bagaimana untuk bisa memenangkan ya pemilihan, ya. Kemudian Nabi katakan bahwa Nabi katakan ini tegas bahwa man ata arrafan au kahinan fasaddaqahu bima yaqul. Siapa yang mendatangi dukun paranormal dan dia bertanya, dia mempercayai ya perkataannya, ya, faqad kafara bima anzalallahu ala Rasulullah sallam, maka sungguh dia telah kufur, keluar dari millah, keluar dari ya agama Rasulullah sallam, ya, faqad kafara bima anzala, kufur dia apa yang telah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, ya. Riwayat yang lain bahwa lam tuqbal salatuhu arba'ina yauman, tidak diterima salatnya selama 40 hari. Sekali mendatangi dukun, maka 40 hari salat kita enggak diterima. Ya, ini juga perlu perincian bahwa sampai kapan dia dikatakan dia keluar dari Islam, ya, dan sampai kapan dikatakan dia tidak diterima salatnya selama 40 hari. Tapi intinya bahwa itu adalah sesuatu yang merusak akidah kita, ya, bahkan gugur amal-amal perbuatan amal puasa kita, haji umroh kita, semua ibadah yang kita lakukan gugur seketika ketika melakukan satu kesyirikan, ya. Mau nikahan mendatangi dukun paranormal bertanya hari yang baik, ya, mau safar begitu pula, mau dagang cari penglaris, atau bahkan sekarang ini misalnya di gedung-gedung itu kan, ya, nggak ada, jadi ada istilah, ada angka keramat atau angka ya yang membuat orang sial, makanya nggak ada nggak nomor 4 misalnya langsung 3A, 3A, ya. Coba lihat di gedung ya yang ada liftnya. Nah, itu kan ada angka-angka di situ, kemudian tidak ada angka 4, yang ada 3A, ya. Keyakinan mereka bahwa itu adalah angka sial, macam-macam, ya. Nah, ini perbuatan kesyirikan yang luar biasa besar dosanya, ya. Karena ini salah satu, inilah larangan Rasulullah SAW, ya. Kemudian aklu riba, makan harta riba, ya. Bahkan ini juga dikatakan yang bisa ya membuat umat Islam ini menjadi hina, ya, menjadi bulan-bulanan oleh umat-umat yang lain karena gemar makan harta riba, senang dengan ribawi, ya. Bahkan Nabi katakan idza taba'atum bil inah, kata Nabi, apabila satu masa, satu waktu manusia ya melakukan transaksi ribawi, bahkan riba sudah menggurita menjadi sistem ekonomi, ya, kata Rasulullah SAW, idza taba'atum bil inah wa ahattum adnabal baqar, dan kalian lebih senang dengan ya nabal bakar, peternakan, artinya hubud dunia, ya. Kemudian lanjutan hadis itu dikatakan, ya, waraditum bizar'i, dan juga pertanian, artinya kan semuanya duniawi, lebih mencintai itu, ya. Wa taraktumul jihad, dan meninggalkan jihadul ilm, ya. Kalau sekarang kita enggak bukan jihadul mengangkat senjata, ya, bukan angkat pedang mengangkat pedang, tapi jihadul ilmi. Wa taraktumul jihad, karena ada dua jihad, jihadul ilmi dan jihad ya al-jism, ya. Maka jihadul ilmi meninggalkan ilmu, artinya majelis ilmu sudah ditinggalkan.
sudah tidak digemari lagi, sudah tidak diminati lagi majelis-majelis ilmu yang ada di masjid, yang ada di tempat-tempat ya, atau di rumah-rumah Allah Subhanahu wa taala. Ya, di majelis-majelis ilmu, majelis ta'lim. Ya. Lebih digemari ya kalau ada konser, ada dandutan, ya. Maka kata Rasulullah SAW, lanjutan hadis ini, ya, sallallahu alaikum dzullan, Allah akan menurunkan apa? Ya, yaitu kehinaan. Sallallahu alaikum dzullan. Dzul la yanzi'uhu, kata Rasulullah SAW, Allah tidak akan mencabut kehinaan itu. Ya. Hatta tarju ila dinikum, sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, yaitu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Maka selama kita tidak kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah, maka selama itu pula ya kehinaan, kemunduran, ya, bahkan menjadi bulan-bulanan oleh kaum yang lain, oleh umat yang lain, selama tidak kembali kepada berpegang kepada Al-Qur'an dan sunnah Rasulullah SAW. Kita sudah beragama, tapi kemudian kata Nabi, sampai kalian kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala, itu kembali kepada Al-Qur'an dan sunnah sesuai pemahaman para sahabat. Ya. Nah ini. Jadi idza tabayatum bil ina. Nah ini bahkan menjadi urutan pertama, ya, bahwa memakan harta riba. Nah ini kita Pak sekarang ini, masya Allah, di zaman kita ini, di mana kita hidup, ya, bahwa riba ya memang betul-betul kita yang dikejar oleh riba, ditawarkan, tidak ada transaksi kecuali dengan cara riba. Waliyadzubillah, ini menjadi fenomena, problema, ya, problem besar umat kita, umat Islam ini, di mana ya hari ini betul-betul ya bergelut dengan ribawi, harta riba. Bahkan ini Pak sekarang ini yang kalau kita lewat ya di jalan, itu ada di pinggir jalan itu tukar duit, tukar uang baru, ya, tukar 1 juta dikasih 900.000 atau 9,5, ya kan? Ini riba, inilah riba besar, ini dosanya luar biasa, ya. Ini dikatakan bahwa dosa riba tidak sama dengan yang lainnya. Bahkan dosa riba ini kata Rasulullah itu memiliki 60 atau bahkan lebih 60 cabang. Coba, ada dosa yang memiliki cabang sampai 60 lebih. Ya. Paling ringan cabangnya, yang paling ringan atau tingkatan paling rendah dosanya riba itu adalah sama dengan menzinai, ya, menzinai orang tua, ibu kandung. Waliyadzubillah, itu dosa yang paling kecil, ya. Tapi waliyadzubillah, ini sedih dan miris kita melihat, ya, di mana memang musuh-musuh Islam ini sengaja menawarkan, ya, sebuah sistem ekonomi yang ya ribawi, dan memang sudah berlaku di masyarakat, mulai dari level terbawah sampai tertinggi, ya, bergelut dengan riba. Kita menghindar, dihadang, ya, di samping kanan kiri kita, di depan belakang kita, semua menawarkan barang-barang riba. Maka kalau kita tidak hati-hati, kita terjebak, ya. Kreditan yang bunganya 50%, 70%, ya, bahkan ada lintah darat di mana-mana menawarkan itu, ya. Apalagi sekarang ada yang lebih bahaya lagi, ojol, ya, apa namanya, online, ya, iya. Nah itu kan, kalau kita nggak bisa bayar, udah dikejar kemana-mana, ya. Bahkan bisa berakibat fatal, pembunuhan lah, ya, penculikan, macam-macam kalau nggak bisa bayar. Nah, inilah efek dan akibat perbuatan, ya, aklu riba, memakan harta riba, ya. Karena memang mudaratnya, bahayanya lebih besar, ya. Jadi ini yang harus kita harus membentengi diri, berusaha untuk bagaimana tidak
melakukan transaksi ribawi ini, karena efeknya lebih besar, mudaratnya lebih besar, ya. Bahkan bukan hanya pribadi, tapi masyarakat. Ketika sebuah negara, ya, melakukan atau menerapkan sistem ribawi, maka kehancuran demi kehancuran akan terjadi. Ya, kita lihat negara-negara lain yang memang sudah mendarah daging yang namanya ribawi, maka kehancuran demi kehancuran, ya. Jadi menawarkan, ya, riba, dijual perbelikan lagi riba itu, begitu seterusnya dan seterusnya sampai hancur. Nabi sudah katakan, karena kita harus yakin bahwa apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW, maka itu adalah sebuah wahyu. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Nabi sudah katakan seperti itu adalah wahyu yang kebenarannya mutlak, ya, enggak diragukan lagi, ya, bahwa itu adalah kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi ini ijtinabu ma nahaa anhu wa zajar. Nah, begitu banyak larangan-larangan Rasulullah SAW. Nah, ketika kita sudah berusaha meninggalkan itu, poin kedua ini, maka kita sudah masuk di tahapan-tahapan pengikut Rasulullah SAW. Kita berusaha tadi mentaati apa yang diperintahkan oleh Rasulullah SAW, sunnah-sunnah Rasulullah SAW kita ikuti. Ya. Nah, kemudian meninggalkan apa yang dilarang oleh Rasulullah SAW. Yang ketiganya adalah, poin yang ketiga adalah tasdiq fima akhbar, membenarkan apa yang disampaikan oleh Nabi. Karena banyak orang-orang, ya, dan dia seorang muslim, mempertanyakan hadis Nabi atau bahkan menolak, mengingkari kabar atau sunnah hadis dari Rasulullah SAW. Bahkan tidak mau menggunakan tidak mau menggunakan hadis Rasulullah SAW, tidak mau pakai sunnah Rasulullah SAW. Karena kata mereka, ya, masih diperdebatkanlah, masih diperselisihkan sahih atau tidaknya, terlalu ribet belajar hadis. Ya, enggak usah kita pakai hadis, kita pakai Quran saja. Makanya ada Quraniyun, ada golongan Quraniyun. Ya udah, Quran aja sih kita pakai, kita pahami Al-Quran tanpa hadis. Maka ini kesesatan ini. Ketika kita memahami Al-Quran tapi tidak ditunjang atau tidak tidak menggunakan hadis sebagai, ya, mubayyinul Quran, maka ini bisa bahaya. Ya, seperti Khawarij, Pak, kaum Khawarij. Ya. Apa kaum Khawarij? Adalah kaum yang mengkafirkan kaum muslimin. Ya, yang suka mengkafir-kafirkan itu Khawarij, Pak. Ya. Bukan ahlu sunnah, ya, tapi Khawarij. Mereka menerjemahkan, menafsirkan ayat Al-Quran sesuai dengan pemikirannya, sesuai dengan kelompoknya, hawa nafsunya, sesuai dengan perkiraan mereka, ya, pendapat mereka. Salah satu contoh ayat yang mereka pakai kemudian seenaknya mengkafirkan kaum muslim yang lainnya. Faman lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Kata mereka apa? Siapa yang tidak menerapkan hukum Allah, maka dia kafir. Faman lam yahkum, siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, mereka kafir. Makanya jangan heran, Pak, kalau ada, ya, mengkafirkan misalnya pemerintah, mengkafirkan, ya, orang-orang yang, ya, TNI misalnya, Polri, semua dikafirkan, ya kan? Karena kata mereka tidak menerapkan Al-Quran, tidak menerapkan hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara frontal menafsiri Al-Quran itu kafir. Padahal penjelasan ulama bahwa kafir itu ada dua, ya, kufrun amali dan kufrun i'tiqadi. Ada kufur amal, secara amal perbuatan, dan ada kufur i'tiqadi, keyakinan. Pezina, Pak, ya, pezina artinya yang orang yang menjajakan, ya, seksual misalnya, hanya karena mencari sesuap nasi, mencari, ya, kehidupan, ya, nggak bisa kerja lagi, apa boleh buat, saya melakukan ini, saya melakukan ini, saya menjadi profesi saya ini karena
saya nggak bisa lagi kerja di tempat lain, udah jual diri. Dia tahu kalau ini haram, tahu kalau ini dosa, tapi karena alasan kehidupan nggak bisa cari kerja, ya udah jual diri aja. Dia tahu ini dosa. Berarti orang ini tidak sampai kepada kufrun i'tikadi. Dia tidak sampai ke dalam keyakinannya bahwa ini dibolehkan. Artinya dia paham, dia sadar kalau ini dosa. Tapi ini namanya kufrun amali. Tidak sampai keluar dari Islam. Dia masih muslim. Nggak bisa dikatakan bahwa dia kafir, begitu zina dia kafir. Tapi orang-orang oleh kaum Khawarij akidah, ya, orang-orang Khawarij, orang yang melakukan dosa besar maka dia kafir. Dia kafirkan. Nah, jadi ada kufrun i'tikadi. Yang kedua ini kufrun i'tikadi, barulah bisa dikatakan dia keluar dari Islam. Kalau dia menghalalkan yang haram atau sebaliknya mengharamkan yang halal. Dia seorang pencuri. Dia menghalalkan, ya, dia menghalalkan curiannya, ya, dan dia yakini dan dia lakukan, maka ini bisa dikatakan kafir, keluar dari Islam. Karena secara i'tikadi, secara keyakinan dan amal perbuatan menyatu, maka ini bisa keluar dari Islam. Menghalalkan yang haram dan mengharamkan yang halal. Hukum Allah Subhanahu wa taala misalnya, katakanlah di negeri kita ini, ya, tidak diterapkan hukum Islam. Tapi apakah kemudian kita mengkafirkan pemberian? Tidak. Karena baru hukum amali, tidak sampai meyakini bahwa misalnya hukum produk manusia ini lebih tinggi dan lebih tinggi daripada Al-Qur'an, ya. Kalau selama itu tidak diyakini, maka dia masih muslim. Tapi kalau dia sudah diyakini bahwa ini produk manusia yang paling tinggi dan utama, lebih tinggi daripada Al-Qur'an, kedudukannya daripada Al-Qur'an, maka dia kafir. Secara perbuatan, secara etikadi, keyakinan menyatu, maka bisa dikatakan. Nah, ini orang Khawarij tidak demikian. Ya, bahwa siapa saja melakukan dosa besar kafir. Nah, ini menafsirkan Al-Quran sesuai dengan akalnya, akal pemikirannya sendiri, hawa nafsunya. Maka kita tidak boleh mengingkari sunnah, tetap jadi memahami Al-Quran itu harus dengan hadis, ya. Jadi tafsir Quran bil Quran, tafsir Al-Quran bis sunnah, ya. Karena kita nggak bisa melakukan satu amalan ini tanpa penjelasan dari sunnah atau hadis Rasulullah SAW. Ya, dikatakan dalam Al-Quran, aqimis salah. Loh, bagaimana tata cara salat? Maka Nabi yang menjelaskan dengan hadisnya, begitu dengan sunnah Rasulullah SAW. Nah, ini jadi mubayyinul hadis, mubayyinul Quran. Maka orang-orang yang tidak menggunakan mengingkari hadis, tidak membenarkan apa yang disabdakan Nabi, apa yang datang dari Nabi, maka ini, ya, menyelisihi sunnah Rasulullah. Tidak bisa disebut, tidak bisa dicap sebagai pengikut Rasulullah SAW kalau tidak menjadikan hadis itu sebagai mubayyinul Quran atau menerima sunnah Rasulullah SAW. Maka membenarkan apa yang disabdakan Nabi, ya. Kalau itu berat, ya, atau itu pahit, meskipun pahit rasanya, ya, kita tetap yakini bahwa itu adalah hadis Rasulullah SAW. Jangan kemudian dipertentangkan, bahkan ditentang dan diingkari, ya, kabar dari Rasulullah SAW. Ya, karena ini banyak kelompok-kelompok yang mempertentangkan hadis dengan Al-Quranul Karim. Ya, nah ini kelompok yang ketiga. Ini poin yang ketiga. Kemudian yang keempat adalah la ya'budullah illa bima syara'a. Nah, jadi yang keempat ini, Pak, tidak beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala kecuali apa yang disyariatkan. Nah, ini poin yang keempat, Pak. Kita harus pahami bahwa kita disebut pengikut Rasulullah SAW, ya, dan kita sebagai pecinta Rasulullah SAW, mencintai Rasulullah SAW, kalau poin yang keempat ini, ya, kita amalkan. Itu tidak beribadah kecuali apa yang telah disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Ya, artinya tidak melakukan satu inovasi ibadah, tidak membuat ibadah-ibadah atau ritual tandingan.
Kan banyak Pak sekarang nih, ada ritual tandingan atau ibadah itu dioplos, ya. Sekarang ini banyak Pak ini, ya. Manusia kalau berinovasi dalam ibadah begitu banyak. Yang boleh kita berinovasi malah urusan dunia. Mau bikin laptop, mau bikin HP tiap hari model kayak apa, seri berapa seri, ya, sampai 1000 misalnya begitu, ya terserah. Kan Nabi sudah katakan bahwa antum a'lamu bi umuri dunyakum, kalian lebih faham masalah urusan dunia, antum lebih faham, lebih ahli, lebih mahir. Ya, silahkan membuat, ya, inovasi terbaru, entah itu, ya, iptek, ilmu pengetahuan, teknologi, silahkan, kata Rasulullah SAW. Tapi kata Nabi, amma umuriddin fa ilayya. Adapun urusan dunia, urusan akhirat, urusan agama, kembalikan kepada saya. Artinya jangan sekali-kali melakukan satu ritual atau perkara agama ini, ibadah, ya, kecuali kembali kepada Rasulullah SAW, ya. Makanya di dalam Al-Qur'an dikatakan bahwa wala rabbika la yu'minun, wala wa rabbika la yu'min. Maka sekali-kali tidak, nah, demi Rabbmu la yu'minu ahadukum, ya, tidak beriman seseorang antara kalian, ya, hatta yuhakimu fima syajara bainakum, ya. Jadi wala wa rabbika la yu'minun, maka tidak beriman, tidak dikatakan beriman oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan tidak beriman, ya, sampai menjadikan apa? Menjadikan Rasulullah SAW menjadi hakim, penentu, ya kan? Penentu di dalam perkara agama. Jadi persoalan agama kita kembalikan kepada Rasulullah SAW, ya. Kemudian menerima secara mutlak, tidak setengah-setengah. Ya udahlah, pilih-pilih. Oh, ini kira-kira cocok deh, ini sesuai dengan kondisi, ini sesuai dengan selera, ini sesuai dengan pendapat, ini sesuai dengan, ya, sesuai dengan kondisi begitu, maka ini kita terima saja sunnah Nabi, ya. Adapun yang berat-berat, ya, atau yang tidak sesuai, tidak relevan, ya udah kita buang, kita tinggalkan. Enggak begitu. Wa yusallimu, kan harus wa yusallimu taslima, harus tunduk dan patuh, betul-betul menerima, legowo, ya. Kalaupun kita belum bisa mengamalkan, ya istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala, minta doa agar dimudahkan untuk mengamalkan sunnah Rasulullah SAW, mengamalkan apa yang disyariatkan oleh Rasulullah SAW. Nah, jadi la ya'budullah illa bima syara'a, ya, karena hukum asal ibadah Pak, ya, itu haram, nggak boleh Pak. Hukum asalnya itu usul fikihnya, ya, mengatakan bahwa al ibadah itu haram. Satu ibadah itu diharamkan, nggak boleh melakukan satu ibadah. Loh, kok begitu? Ya memang hukum asalnya begitu. Illa, ya, dikatakan di dalam usul fikih, hukum asalnya adalah illa bima jaa dalilu ala tahlilihi, kecuali ada dalil yang membolehkannya, ya Pak. Jadi kita perhatikan sini bahwa ibadah itu dilarang secara mutlak kecuali ada dalil yang membolehkannya. Berarti bisa dipahami bahwa kalau ada dalil yang membolehkannya, memerintahkannya, yang mensyariatkan, maka kita lakukan. Makanya kalau misalnya ada orang yang salat sunnah, misalnya sunnah ba'diyah nih, setelah salat subuh, oh tiba-tiba ada orang salat sunnah, maka kita tanyakan, Mas, sebentar, ini salat apa nih? Oh, ini salat sunnah. Salat sunnah apa? Sunnah ba'diyah subuh. Loh, saya baru lihat, saya baru dengar nih ada salat sunnah ba'diyah. Mana dalilnya? Nah, itu yang saya tanyakan, mana dalilnya? Artinya mana tuntunannya dari Nabi kalau ada? Kalau ada tuntunannya berarti jelaskan dalilnya apa. Karena nggak boleh kita melakukan itu kalau memang tidak ada tuntunannya, Pak. Nah, orang sekarang beda. Dibalik pertanyaan itu, ya, loh, memangnya ini dilarang? Nah, kan nggak gitu, Pak. Ada misalnya ritual nih, gak usah kita sebutkan, ya, mungkin Bapak cukup mengerti lah. Misalnya ada satu amalan, Mas, ini
emang amalan apa nih? Ya kan gitu. Ini ibadah apa nih? Ya kalau misalnya katakanlah ya ada satu ritual gitu, terus memangnya dilarang? Memang ada larangannya? Kan ibadah baik. Masa sih salawatan dikatakan buruk? Misalnya contoh gitu ya, salawatan. Memang ada larangannya? Jadi ini salah apa? Jadi ini jawaban yang salah atau sebuah pernyataan yang salah, yang keliru. Ya, mestinya dikatakan bahwa ini dalilnya, ini dibolehkan nggak ini kan gitu. Tapi jangan kemudian katakan bahwa ada nggak larangannya? Memang tidak ada larangannya, ya kan? Nggak larang karena hukum asalnya terlarang. Nggak usah ditanyakan itu kan, hukum asalnya terlarang. Yang ditanyakan ada nggak dalilnya, boleh nggak? Kan gitu. Sama ketika ya Said bin Musayyib, seorang pembesar tabi'in, Said bin Musayyib, ketika beliau melihat orang yang selesai salat sunnah subuh, didatangin, Mas, salat apa nih? Oh, salat ba'diyah subuh. Loh, kok Anda lakukan ini? Ini tidak ada tuntunannya. Memangnya ini salah? Apa Allah Subhanahu wa taala mengazab, menyiksa saya nanti di akhirat kalau saya salat? Jawabannya mantap. Cerdas kan? Bagus jawabannya. Ya kan? Nah, bisa terkecoh nih kalau orang nggak bisa memberikan argumentasi, terkecoh. Iya ya. Kok salat Allah orang salat disiksa? Kan salat ibadah, salat kan baik. Nah, terkecoh kan kalau orang kalau nggak paham bisa terkecoh dengan itu. Ya. Apa jawaban lebih cerdas lagi? Apa jawaban Said bin Musayyib? La yu'adzibuka Allahu bis-shalah, walakin yu'adzibuka bi khilafis sunnah. Benar, ente kamu enggak disiksa karena salatmu, tapi Allah menyiksa kamu karena menyelisihi sunnah. Jadi intinya di situ. Ya. Jadi intinya bahwa kalau menyelisih sunnah itulah yang kemudian diadab. Sebagaimana firman Allah, falyahdharil ladzina yukhalifuna an amrihi an tusibahum fitnah aw yusibahum adzabun alim. Hati-hati kata Allah Subhanahu wa taala, waspadalah ya orang yang menyelisihi sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, maka dia akan ditimpakan sebuah fitnah, bencana, atau dia akan disiksa nanti di akhirat. Ini jelas ayatnya. Maka Said bin Musayyib mengatakan bahwa benar, Anda tidak disiksa karena salatmu, tapi Anda disiksa, diancam siksaan karena menyelisihi, bertolak belakang dengan sunnah Rasulullah SAW. Ya. Nah misalnya nih Pak, kan salawat baik, benar kan salawat Pak, dan itu perintah, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi, ya. Bahwa Allah dan malaikat itu bersalawat kepada Nabi. Ya alladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima, kan begitu. Akan perintah usulan bersalawat. Disebutkan nama Nabi Muhammad, ya bersalawat. Hari Jumat perbanyak salawat. Salawat adalah merupakan syariat. Tapi apakah kemudian apakah kemudian salawat ini ya yang merupakan syariat perintah ya menjadi tidak baik? Bisa jadi. Misalnya azan Pak, misalnya Masjid Al-Furqan ntar nih salat duhur kita coba-coba ya, bilangin muadzinnya nanti kalau azan tambahin salawat, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Satu kompleks ini bahkan sampai orang-orang pasar lari ke sini semua Pak, nyerang ini Al-Furqan, ini ada aliran sesat nih, azannya kok lain, kok ada salawatnya, ya kan? Bisa saja muazzinnya mengatakan, kenapa anda mengatakan saya sesat? Saya akan bersalawat, wa asyhadu anna Muhammad, sekaligus ini syiar, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, kan begitu azannya. Tapi ditambah saja wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tambahan sallallahu alaihi wasallam membuat gempar sedunia. Kan begitu. Padahal ini sepele, cuma menambah sallallahu alaihi wasallam saja, ya. Bisa saya mengatakan orang ini, emang ada larangannya? Ini kan baik Pak, ini baik Mas, kenapa anda menyerang saya? Nah,
Jadi menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya berakibat fatal. Berakibat fatal. Maka karena ini agama ini, amal ini, ibadah kita ini sudah ada posisinya posnya masing-masing. Udah saklek, nggak bisa lagi diotak-atik, nggak bisa apalagi dijadikan dioplos. Sekarang kan salam dioplos, Pak. Ya, lebih parahnya lagi, salamnya orang kafir juga dioplos dengan assalamualaikum. Coba lihat sengaja pejabat-pejabat kalau salah apa salam, ya. Cuma saya nggak hafal sih, yang bilang assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh apa gitu kan. Semua agama-agama disebut salamnya dioplos, ya. Nah, ikut-ikutanlah orang ini. Salawat juga dioplos-oplos gitu. Ya. Bahkan bukan saja dioplos, diiringi dengan dandutan. Nauzubillah, misalnya ini akhir zaman, mau kiamat sudah, Pak. Ya. Jadi inilah tanda-tanda akhir zaman. Ya, macam-macam. Ya, muncul inovasi-inovasi ritual ibadah yang tidak pernah ada di zaman Rasulullah SAW. Ya, maka seandainya itu sahabat atau Nabi hidup di zaman kita, masya Allah, bingung sahabat. Ya, mungkin puyeng udah melihat bagaimana umat Islam hari ini. Ya, begitu cerdasnya membuat inovasi-inovasi ibadah. Ya. Kalau ibadah, waduh, masya Allah, cerdas, ya, bikin inovasi-inovasi banget. Kalau masalah urusan dunia, monggo silahkan. Mau tiap hari bikin ya teknologi, ya HP saja ini tiap hari muncul seri ini seri itu, ya kan? Nggak apa-apa, silahkan. Ya, mau pesawat yang kayak apa? Karena itu bukan urusan agama, tidak ada hubungannya dengan akhirat, nggak ada hubungannya dengan akhirat. Ya, yang ada hubungannya dengan akhirat, maka itu urusan Nabi. Ya, untuk apa Nabi diutus? Ya, untuk menjelaskan bagaimana syariat ini. Tapi kalau kita mengembalikan ke masing-masing, ya udah terserahlah. Ngapain diutus Nabi? Untuk apa diutus Nabi? Nggak ada gunanya diutus Nabi kalau memang tidak ada lagi fungsinya. Tapi fungsi Rasulullah SAW diutus adalah menjelaskan bagaimana syariat. Jangankan itu, Pak. Kata Rasulullah SAW, "Lau anna fikum Musa." Nah, ini nih. Nabi mengingatkan, "Lau anna fikum Musa." Seandainya itu Nabi Musa hidup di tengah-tengah kalian, summa taba'tumuhu. Kemudian kalian mengikuti Nabi Musa, syariatnya, ya kan? Sunnahnya Nabi Musa. Wa taraktumuni, kata Nabi, dan kalian meninggalkan aku, kalian ramai-ramai meninggalkan aku, la dalaltum, sungguh kalian sesat, kata Rasulullah SAW. Ini Nabi Musa, ya, kalimullah, bisa berbicara dengan Allah Subhanahu wa taala, ya. Nabi yang betul-betul, ya, luar biasa. Tapi kata Nabi, kalau kalian mengikuti Nabi Musa, seandainya hidup di tengah kalian dan meninggalkan aku, kalian sesat. Ini seorang Nabi, bagaimana sekarang ini? Kalau hanya sekedar, ya, gelar ustadz, kiai, ulama, ya, atau tokoh Islam, tokoh agama, ya, atau tokoh apalah gitu kan, ya, bukan Nabi. Ini saja Nabi, kata Nabi, kalau kalian meninggalkan aku dan mengikuti itu, ya, kalian sesat. Apalagi sekarang ini, ya. Makanya fanatisme sangat dilarang, itu menutup, ya, celah-celah hidayah. Kalau seseorang itu fanatisme, satu golongan, satu guru, wah, nggak boleh, ya, karena yang menjadi dalil itu adalah dalil atau sunnah Rasulullah SAW. Jadi la ya'budu, ingat ini la ya'budu, tidak beribadah sama sekali illa bima syara'ah, kecuali apa yang telah disyariatkan, ya. Jadi Pak, jangan kemudian mengatakan karena dorongan, wah, pingin banyak ibadah, ya, supaya nanti banyak pahala di akhirat. Nggak bisa juga. Apakah menjamin banyaknya ibadah kita ini bisa masuk surga? Enggak, Pak. Karena Nabi kata, Allah sendiri mengatakan bahwa alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Ya kan begitu.
Allah yang menciptakan kematian dan kehidupan. Ayyukum ahsanu. Siapa yang terbaik amal di antara kalian? Ayyukum ahsanu amal. Jadi kan situ ahsanu amal, amal soleh. Ya, amal soleh itu adalah amal yang ikhlas dan ittiba, ikhlas kepada Allah dan berittiba kepada Rasulullah SAW, sesuai tuntunan, sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu baru dikatakan amal soleh. Tidak dikatakan ayyukum aksaru amala, siapa yang lebih banyak amalnya. Jadi tidak ada jaminan. Orang Khawarij, Pak, Khawarij ya ahli ibadah. Bahkan Nabi katakan bahwa salat kalian ini di depan para sahabat, salat kalian dengan salat mereka tidak ada apa-apanya. Puasa kalian dengan puasa mereka, apalagi ya, mereka baca Qur'annya, hafal Qur'an semuanya. Itu Pak, diperangi di perang Nahrawan ya, 9.000 apa, kurang lebih 8.000 orang pasukan Khawarij penghafal Quran semua, tapi diperangi oleh Ali bin Abi Thalib. Kenapa diperangi? Supaya mereka bisa kembali ke jalan yang benar. Mereka muslim juga ya. Kata Nabi, baca Quran kalian ya, dengan mereka tidak banyak, tapi mereka hanya sampai di tenggorokan, di kerongkongan. Artinya tidak sampai ke dalam ya, jiwa-jiwa mereka. Diperangi oleh Ali bin Abi Thalib, ahli ibadah, tapi kemudian menyelisihi sunnah Rasulullah SAW. Artinya memahami Al-Quran dan sunnah hanya dengan pemikirannya sendiri, hawa nafsu, terbawa oleh hawa nafsu, selera ya. Jadi banyak orang Pak ini sekarang juga nih beragama sesuai selera. Ya kalau cocok ya udahlah kita. Ya kalau seleranya cocok ya cocok dengan kemauannya ya ikutin, kalau enggak. Ya, jilbab itu kan syariat, perintah Allah Subhanahu wa taala. Ada wanita muslimah ya enggak sesuai selera. Masa jilbab udah apa? Itu kan budaya Arab. Kita kan budaya kebaya dong, itu kan budaya sendiri. Ngapain kita berjilbab? Ya. Mengapain kita berjilbab? Panas, gerah, macam-macam alasannya. Ini beragama sesuai dengan selera, sesuai dengan ya hawa nafsu saja. Bahaya kalau begini nih. Ya. Maka bagaimana bisa berislam secara benar kalau ya beragama sesuai dengan seleranya? Wah ini baik, rasa ini rayu, ini kayaknya bagus deh, nah ini begitu. Oh ini enggak cocok, ya udah enggak usah pakai yang ini. Jadi beragama milah-milah kan gitu, pilih-pilih, ya, pilih-pilih kayak orang apa? Lagi milih pakaian, oh ini cocok, ini enggak cocok, ini yang dibeli. Kan banyak apa yang beragama seperti itu, ya kan? Padahal beragama itu apa yang difirmankan Allah dan apa yang disabdakan Nabi, ikuti. Ya, kalaupun belum sanggup, terima. Wah ini adalah kebenaran, ini adalah firman Allah, ini adalah sabda Nabi yang mutlak yang harus kita terima. Ya, jangan kemudian ngeyel. Dalil melulu, dikit-dikit dalil, dikit tanya dalil. Mas mana dalilnya? Dalil ini dasar Wahabi. Begitu. Ini mas, kalau beragama itu dosa saklek, dosa ekstrim, ya. Ya udahlah kita ikuti budaya lokal. Ya udahlah kita ini beragama, ya toleransi lah, ya. Sekali-kali ibadah di gereja, sekali-kali ibadah di masjid, bareng-bareng lah. Kan kita ini nasionalis. Ini waliyazubillah ini rusak sudah begini nih. Semua dioplos, campur aduk kayak gado-gado. Tidak ada lagi kebenaran. Wala talbisul haqqa bil batil. Jangan campur aduk kebenaran dan kebatilan. Karena kebenaran dan kebatilan itu Pak nggak bisa nyatu. Kayak minyak dengan air. Harus jelas. Islam itu jelas, nggak abu-abu. Ya. Agama Islam terang benderang. Ya, nggak ada abu-abu. Ya, akhirnya
Semua dibenarkan. Lebih parahnya lagi kalau kita membenarkan agama. Nah, inilah yang sekarang terjadi, liberalisasi agama, moderasi beragama. Nah, ini yang didakwakan oleh orang-orang liberal Islam Nusantara. Ya, ini kita nggak sadar Pak, kita ini diperangi, ya, gazul fikr, perang intelektual, perang ideologi melalui media. Nah, ini Pak, ini alatnya nih Pak, ini wadahnya nih, sarananya untuk memerangi kaum muslimin. Ya, salah satunya ini dan media-media yang lainnya, cetak maupun elektronik, gencar dengan adanya visual kan Pak. Ya, apalagi kalau kita buka YouTube Pak, begitu banyak, ya kan, ada santri ya nyanyi di gereja, salawatan di gereja, waliyazbillah, aduh, rusak parah. Ini kalau kita nggak hati-hati, waduh udah. Makanya jangan heran kalau Allah selalu memberikan peringatan-peringatan adanya bencana, musibah. Ya kan tadi, ijtanibu ashabul mubiqat. Jauhi 7 perkara yang bisa membinasakan. Ya. Nah, ini jadi memang sengaja kita diperangi dengan itu, gazul fikr. Ya, agar umat Islam itu jauh dari Al-Quran, jauh dari kebenaran. Ya, umat Islam jauh dari syariat. Ya, sehingga itulah tadi muncul bahwa ya jilbab itu budaya Arab. Ya, supaya umat Islam itu pakai kebaya, umat Islam itu muslimah itu ya pakai pakaian adat masing-masing. Nah, begitu Pak. Itulah tujuan mereka. Lantarda angkal Yahudi wal Nasara hatta tattabi'a millatahum. Mereka tidak ridho. Siang malam ya meras otak itu bagaimana supaya umat Islam ini jauh dari agamanya. Karena kalau sudah jauh dari agamanya, udah kata Rasulullah SAW, ya, akan ada nanti kalian seperti makanan yang diperebutkan di atas meja oleh umat-umat lain. Ya. Ini Nabi sudah sinyalir bahwa kalian nanti seperti makanan diperebutkan di atas meja, seperti orang-orang lapar. Coba bagaimana kalau orang lapar lihat makanan di atas meja, ya. Atau pas kita lah yang misalnya mau buka puasa nih, makanan di mana-mana tuh macam-macam. Wah, ini ya, ada es cendol, ada es buah, ada es kelapa, ya, ada gorengan. Udah begitu azan, begitu umat Islam nanti, kata Nabi. Sahabat bertanya, faqala qailun, ya Rasulullah, amin qillatin nahnu yauma idin? Apa memang masa itu kami sedikit, jumlahnya sedikit? Kok sampai direbutin begitu? Ya, maka kata Nabi, ya, bal antum yauma idin katsir. Kalian nanti banyak jumlahnya. Lakinnakum gusaun kagusai sail. Tapi kalian seperti buih di atas ombak. Bagaimana Pak di atas ombak itu? Terombang ambing di mana-mana, dibawa ke mana-mana. Ya. Sesuai arahan mereka kita ikut, ya kan? Apa mau mereka kita ikuti. Nah, inilah yang terjadi. Ya. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran bi shibrin, dira'an bi dira'in. Kata Nabi, kalian nanti pasti mengikuti mereka. Jadi bukan lagi sunnah Nabi yang diikuti. La tattabi'unna sunanan, sunnah. Kalian nanti akan mengikuti sunnah-sunnah mereka. Siapa sunnah-sunnah mereka ini? Shibran bi shibrin, ya, sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, hatta lau dakhalu juhral dabin, hingga mereka pun masuk ke lubang biawak, kalian ikut. Coba lubang biawak Pak, kecil, dipaksa banget tuh. Kalau kita bisa masuk ke lubang biawak, bagaimana bisa masuknya tuh? Artinya saking gak mungkinnya bisa masuk, bisa ngikutin mereka. Sahabat langsung bertanya, al-Yahudi wa Nasara? Ya Rasulullah, yang dimaksud itu adalah sunnah-sunnahnya, itu tradisi, kebiasaan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Maka kata Nabi, siapa lagi kalau bukan mereka? Coba,
Sekarang Pak, ulang tahun. Ulang tahun diislamisasi. Milad supaya lebih islami kedengaran. Bukan lagi ulang tahun. Happy birthday. Ya. Wah, happy birthday. Waduh, enggak islami. Milad dong. Barakallahu fi umrikum apa? Barakallahu umriku ya apa? Fi umrik. Ya, semoga Allah memberkahi umurmu. Bukan lagi happy birthday. Ya, panjang umur enggak islami. Kita islamisasikan. Ya. Semoga Allah memberkahi umurmu. Apa Pak coba? Ya. Inovasi yang islami. Tapi sepada hakikatnya itu adalah tradisi, budaya, ritual orang-orang kafir. Asalnya ulang tahun dari mana Pak? Dari Islam? Tidak ada. Pernah nggak sahabat datang ke Nabi? Happy birthday ya Rasulullah. Ya Rasulullah. Ya. Barakallahu fi umrik. Tidak ada. Atau Nabi mengucapkan kepada sahabat yang lain. Tapi sekarang umat Islam ya mengikuti cara-cara mereka. Ulang tahun, bukan hanya ulang tahun umur, pernikahan lah, ya, ulang tahun pernikahan, ulang tahun ini, ulang tahun, masya Allah, begitu banyak, ya, ini yang terjadi, ya. Nah ini tradisi mereka. La tattabi'unna sunana man kana qablakum shibran shibrin. Nah, tadi hadis yang dikatakan bahwa kalian akan diperebutkan seperti itu, seperti buih di atas. Jadi kalian nanti udah maunya mereka kemana kita ikut rame-rame. Ya, bahkan kata Nabi, la yanzi'anna fi qulubikum. Allah akan mencabut tuh keberanian dalam jiwa-jiwa kalian itu menjadi lemah, kemudian musuh kalian menjadi kuat. Kan kebalikan di zaman para sahabat. Sahabat sedikit tapi beraninya luar biasa dibanding musuh. Perang Badar terjadi bulan Ramadan, jumlah 300 lawan ya menghadapi 1000, dimenangkan oleh Allah Subhanahu wa taala karena Islam di dalamnya akidah yang kuat. Enggak ada negosiasi, enggak ada abu-abu. Enggak ada kompromisasi. Ya, karena memang bekal akidah yang kuat, Allah menangkan. Kecil semua musuh kalau Allah menghendaki. Tapi sekarang kata Rasulullah SAW, kalian menjadi lemah, musuh menjadi kuat. Kenapa demikian? Karena disebabkan ada penyakit yang lebih parah daripada corona, yaitu apa? Al-wahan. Mal-wahan ya Rasulullah. Apa itu al-wahan ya Rasulullah? Apa itu penyakit wahan? Namanya wahan itu hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta dunia dan takut mati. Umat Islam Pak sekarang mikirin masing-masing, udah mikirin masing-masing, mikirin ya keluarga masing-masing aja. Maksudnya ya udah sudah hidup mewah, sudah hidup layak, udah mapan, nggak mikir lagi perjuangan Islam. Ya udah masing-masing lah, yang penting bisa salat masing-masing. Ya mau umat Islam kayak apa nggak usah dipikirin, ya kan? Udah masing-masing, sudah hubud dunia. Nggak ada lagi orang yang mau berjuang. Nggak ada lagi yang mau memperjuangkan Islam. Sudah sibuk masing-masing, bisnisnya lah, ya, dunianya, usahanya. Akhirnya apa? Karahatul maut, takut mati akhirnya. Ya Allah, jangan dulu mati deh. Ini harta belum dinikmati semua. Nah inilah kan kehancuran di Andalusia, ya, berapa tahun? 8 abad, ya, 800 tahun lamanya, ya, di Andalusia, di Spanyol, umat Islam berkuasa di sana. Hari ini Pak, satu masjid pun di sana tidak ada. Maka tidak ada jaminan di negeri kita ini misalnya bahwa kita masih ada umat Islam. Tidak ada jaminan bahwa Istiqlal masih ada. Tidak ada jaminan. Bayangkan saja Andalusia, Spanyol, umat Islam berkuasa, hukum Islam diterapkan, hilang sama sekali. Karena tadi sudah mulai sudah mulai, sudah
Dunia sudah di depan kita. Ingat Pak, perang Uhud. Kalau umat Islam gara-gara memperebutkan harta. Ya kan? Ketika Nabi mengatakan jangan meninggalkan Gunung Uhud. Nah, karena ada 50 pasukan yang ditempatkan oleh Rasulullah SAW, dipersiapkan di sana, dan Nabi berpesan jangan turun sebelum ada perintah, sebelum ada aba-aba, sebelum ada komando, jangan turun sampai kapanpun. Nah, begitu musuh terpukul mundur, wow, yang di atas tadi yang di Bukit Uhud itu, yang 50 orang, ya, pasukan pemanah mulai tergiur. Waduh, kalau kita nggak turun nih, nggak kebagian nih harta rampasan. Waduh, udah ada tergiur, turun semua, turun. Khalid bin Walid naik sebelum masuk Islam, tebas satu-satu. Kalau umat Islam di perang Uhud, gara-gara apa? Tergiur dengan harta rampasan. Contoh Pak. Jadi kalau umat Islam sudah masing-masing sekarang pikirannya dunia, personal setiap Islam, setiap Muslim ini kita semua, nggak ada lagi yang berjuang, nggak ada lagi yang betul konsen memikirkan bagaimana agama Allah Subhanahu Wa Taala ini, bagaimana mengembalikan kejayaan Islam. Jangan harap Islam akan kembali menikmati kejayaan itu kalau kita sudah pecah, sudah dikotak-kotakkan, kemudian udah masing-masing diiming-imingi dunia. Ma'assalamah, kata orang Arab, assalamah. Udah selesai persoalan. Lihat Pak, itu Andalusia, contoh ya. Nah kita ini kan baru berapa Indonesia, berapa abad kita ini berislam, maka tidak ada jaminan, kita nggak tahu anak cucu kita bagaimana, ya. Belum lagi ini serangan kanan kiri ini musuh-musuh Islam misalnya. Maka inilah yang menjadi menjadi PR kita, ya. Saya kira karena sudah waktu, ya Pak ya, sudah syuruk Pak ya. Masya Allah, kenapa nggak diingatkan Pak? Pak ini kalau kita ngomong ini kadang-kadang kalau nggak diingatkan begitu Pak, aduh ini nggak ada juga bunyi. Biasanya ada bunyi tuh kalau syuruk, biasanya ada bunyi tuh Pak ya. Belum di setel kali. Tuk, tuk. Baik, mudah-mudahan 4 poin ini menjadi sebuah renungan bagi kita dan kita bisa mengamalkan, dan kita berupaya untuk itu. Yang pertama, mentaati apa yang diperintahkan Nabi, meninggalkan apa yang dilarang dan apa yang dibenci, kemudian membenarkan apa yang disabdakan Nabi, tidak beribadah kecuali apa yang disyariatkan. Poin 4 ini baru kita dikatakan beriman dan beritiba kepada Rasulullah SAW, ya. Demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya. Kalau ada pertanyaan, masih ada waktu, monggo silakan Pak. 1, 2 atau karena syuruk sebetulnya Pak, tidak langsung kita salah itu, biar dulu 5 menit, 10 menit supaya nggak ragu. Begitu naik, karena itu syuruk itu kan awal duha. Nggak boleh salat ya pada saat naiknya itu, maksudnya ya itu waktu-waktu ya, syaitan itu. Monggo. Ya. Oh ya, itu jadi ini tadi jadi baru 2 tadi ya, artinya yang sisanya tadi, makanya yang ini poin-poin yang intinya yang saya jelaskan tadi, poin-poin yang memang sudah tersebar di masyarakat, yaitu kesyirikan dan syirik dan makan riba, ya, meninggalkan jihad. Yang ketiga misalnya meninggalkan jihad, itu kan artinya jihadul ilmu di sini, ya, meninggalkan jihad, ya kan. Nah ini, jadi inilah yang kalau dijelaskan lagi panjang lebar lagi, tapi 2 poin saja yang saya angkat karena ini yang menjadi problem kita. Oh ya, sudah. Oh, udah. Ada pertanyaan kayaknya. Ya, jadi itu nanti saya sebentar kasih ininya, hadisnya nanti. Kemudian ada pertanyaan dari akhwat, dari ibu-ibu.
Ya, bahwa kita sudah mau salat syuruk kata ibu-ibu ini. Jadi kalaupun ada lagi ya mungkin disimpan dulu karena waktu kita sudah lewat sedikit syuruknya. Dan itu kita yakin Pak, kalau sudah lewat itu lebih yakin kita bahwa kita sudah melewati waktu-waktu kritis, artinya nggak bisa langsung kita begitu bunyi syuruk, nggak bisa. Jadi biarlah lebih amannya dan kehati-hatian kita 5 menit. Nah, itu baru, karena syuruk itu awal daripada salat duha. Ya, demikian, mudah-mudahan ada manfaatnya dan kita masih diberi kemudahan, kekuatan. Sisa Ramadan ini sisa berapa Pak? 5 hari lagi ya. Itu masih berbeda Pak ya. Entah 21 April atau 22 kita lebarannya nih. Ya, mudah-mudahan bisa bersama pemerintah dengan Muhammadiyah dan yang lainnya ya. Itu kita harapkan, karena itu juga menjadi persatuan Pak ya. Itu. Demikian, subhanallah wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.